Marinir. Dari Kesatrian Jenderal Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya, Serda Rizka, akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Pangkat dan jabatan akan berakhir, tetapi pengabdian tidak pernah pensiun. Prajurit sejati dikenang bukan karena lamanya memimpin, melainkan karena manfaat yang ditinggalkan bagi satuan, rakyat, dan negara. Di penghujung masa kedinasannya, Kepala Staf Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir, memimpin apel khusus seluruh prajurit dan PNS Pasmar 1 bertempat di lapangan apel Brigade Infanteri 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Pengabdian sejati tidak berakhir saat jabatan usai, namun terus hidup melalui keteladanan dan manfaat bagi generasi penerusnya. Kepala Staf Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir, menyampaikan pesan moral kepada prajurit dan PNS Makokormar pada apel khusus di lapangan apel Makokormar, Kesatrian Jenderal KKO Marinir Ali Sadikin, Kuitang, Jakarta Pusat. Pergantian jabatan adalah pengabdian berkelanjutan demi kejayaan korps dan bangsa. Secara sederhana namun penuh hikmat, Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi memimpin serah terima jabatan Kepala Staf Korps Marinir yang digelar di Gedung Utama Markas Komando Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, nomor 40, Jakarta Pusat. Di setiap pergantian tahun, doa menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi memimpin doa bersama dalam rangka menyambut tahun baru di Masjid Al-Ikhlas Cilandak, Jakarta Selatan. Pemimpin sejati bukan hanya mengarahkan, tetapi juga mengukuhkan kepercayaan dalam setiap langkah, setiap jabatan yang diemban menuju keberhasilan bersama. Asisten Perencanaan dan Anggaran Panglima Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk, memimpin acara pengukuhan jabatan Paban di lingkungan Srena Kormar dalam rangka validasi organisasi yang bertempat di ruang rapat Srena Kormar, Gedung Agus Subekti Makokormar, Jakarta Pusat. Satu tugas, satu semangat menjadi harapan di setiap langkah. Sejalan dengan instruksi pimpinan TNI Angkatan Laut dalam merespon cepat situasi darurat nasional, prajurit Batalion Kesehatan 1 Marinir yang tergabung dalam Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam dikerahkan ke wilayah Sumatera untuk memberikan dukungan kesehatan bagi warga terdampak bencana alam yang dilaksanakan di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Prajurit petarung langkah tak henti, menyapu lumpur, pasir, kayu yang menanti. Bersama mereka bangun kembali wilayah Tapanuli tegak berdiri. Prajurit petarung Korps Marinir terus bergerak membersihkan wilayah terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejak hari pertama bencana hingga kini, pembersihan dilakukan mulai dari parit, selokan, rumah warga, fasilitas umum hingga sekolah-sekolah yang terdampak lumpur, pasir, dan material kayu di Batang Toru dan Angkola Sangkunur. Ketika bencana datang, semangat kepedulian dan tindakan nyata menjadi penolong. Prajurit Yon Marhanlan hadir di garis depan, memberikan harapan dan pemulihan bagi mereka yang terdampak. Guna membantu percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana, prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kodaeral 2 terjun langsung ke daerah terdampak bencana alam di Jalan Humala Tambunan, Kelurahan Tuka, Kecamatan Tuka, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Komitmen untuk membantu adalah kekuatan yang tak terlihat, namun terasa nyata, seperti prajurit Yon Seni 1 Marinir
yang terus bekerja keras memberikan harapan dan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan. Prajurit Batalion Seni 1 Marinir terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana alam di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi perbaikan infrastruktur umum, pembersihan fasilitas sosial, serta bantuan tenaga dalam penanganan kebutuhan masyarakat. Kehadiran prajurit Yon Seni 1 Marinir mendapat sambutan positif dari warga karena dinilai sangat membantu terutama di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Siaga dan kesiapan adalah bentuk pengabdian sejati prajurit marinir dengan semangat dan tanggung jawab menjaga keamanan agar pergantian tahun penuh damai dan harapan. Menjelang perayaan pergantian tahun 2026, ratusan prajurit Korps Marinir dari jajaran Pasmar 1 mengikuti apel gabungan siaga PAM Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh personil dan sarana prasarana dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah ibu kota dan sekitarnya selama malam pergantian tahun. Bagi TNI AL, logistik bukan sekedar muatan, melainkan amanah untuk menjaga kehidupan dan harapan rakyat. TNI Angkatan Laut terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan dukungan logistik cepat melalui udara ke wilayah Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang. Kekuatan sejati bukan hanya terlihat di medan tempur, tapi juga di saat memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Prajurit marinir dengan semangat tanpa henti hadir untuk memulihkan dan memberikan harapan. Pasca bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan hingga saat ini, prajurit petarung Korps Marinir tanpa menunggu kondisi benar-benar pulih, terus melaksanakan pembersihan mulai parit, selokan, rumah warga, fasilitas umum serta sekolah-sekolah yang terdampak lumpur, pasir dan material kayu akibat banjir di Kecamatan Batang Toru dan Angkola Sangkunur. Kepedulian Korps Marinir terhadap warga terdampak bencana kembali diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Prajurit Batalion Kendaraan Pendarat Amfibi 1 Marinir yang tergabung dalam Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana melaksanakan kegiatan pembersihan rumah dan lingkungan pemukiman warga terdampak bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ketika bencana melanda, pendidikan tidak boleh berhenti. Prajurit Seni Marinir hadir untuk membersihkan, memastikan ruang bagi masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus. Satuan Tugas Seni Marinir melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di daerah terdampak bencana alam Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di balik tawa yang kembali terdengar, ada tangan prajurit yang merangkul trauma dan membutuhkan harapan. TNI Angkatan Laut melalui tim Trauma Healing Spesial melaksanakan kegiatan trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Biren, Aceh. Kegiatan tersebut bertempat di Posko Kebencanaan Balai Masyarakat Gampong Pantilong. Pelaksanaan trauma healing ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL dalam membantu pemulihan kondisi psikologis masyarakat pasca bencana. Selain tim trauma healing di spesial TNI AL juga menugaskan Koda Aral 1, Koarmada 1, Yonkes Marinir, Yon 8 Marinir, Puskesal serta Lanal Lok Sumawe. Saat sebagian orang menghitung detik pergantian tahun, prajurit TNI AL memilih menghitung senyum yang kembali merekah di wajah rakyat. Alih-alih merayakan euforia penggantian tahun, puluhan prajurit TNI Angkatan Laut menghabiskan hari terakhir di tahun 2025 bersama warga Biren, Aceh melalui Satgas Penanggulangan Bencana Alam Sumatera 2025. TNI AL hadir membawa layanan kesehatan hingga pendampingan psikologis bagi warga terdampak bencana. Prajurit Batalion Kesehatan 1 Marinir TNI AL yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam Sumatera kembali membuktikan bahwa kecepatan dan ketepatan adalah kunci dalam menyelamatkan nyawa. Bukan sekedar menjalankan tugas, para prajurit Korps Marinir TNI AL ini menunjukkan komitmen baja dalam memastikan bantuan logistik sampai ke tangan masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera dan sekitarnya
melalui operasi distribusi terintegrasi via udara dan laut yang dilaksanakan di dermaga Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara. Prajurit sejati tidak hanya menjaga kedaulatan negeri, tetapi juga mengulurkan tangan saat rakyatnya membutuhkan. Prajurit Petarung Korps Marinir TNI AL yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kode Aral 2 melaksanakan kegiatan peduli bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan diawali dengan apel pagi di Posko Penanggulangan Bencana Alam TNI AL Peduli Bencana. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk membangun kembali. Dengan keahlian dan semangat, prajurit Pasmar 2 hadir untuk merekonstruksi dan memberi harapan pada mereka yang terdampak bencana. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Odi Junianto melaksanakan pemeriksaan kesiapan personil dan material Satuan Tugas Rekonstruksi Bencana Alam di lapangan apel Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Keamanan adalah kunci bagi kedamaian dalam setiap langkah kita bersama. Kita pastikan malam pergantian tahun penuh harapan dan ketenangan untuk semua. Wakil Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Arinto Beni Sarana bersama pimpinan unsur Forkopimda Jawa Timur melaksanakan peninjauan pengamanan malam tahun baru 2026 dimulai dari Gedung Graha Wonokoyo, kawasan Taman Bungkul, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Setiap langkah pemulihan adalah harapan baru. Pengabdian sejati adalah merajut kembali kehidupan, membantu masyarakat bangkit dari kesulitan. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Yonif 8 Marinir terus menunjukkan komitmen nyata dalam merajut kembali kehidupan masyarakat pasca banjir di Kabupaten Aceh Tamiang melalui berbagai upaya terencana dan berkelanjutan. Satgas Gul Bencana Yonif 8 Marinir hadir membantu percepatan pemulihan fasilitas umum serta lingkungan warga sebagai bentuk pengabdian tanpa batas kepada rakyat. Di ruang kelas yang kembali bersih, lahir mimpi-mimpi besar untuk masa depan bangsa. Wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat kembali ditunjukkan oleh Batalion Infanteri 8 Marinir, di mana personil Yonif 8 Marinir yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana melaksanakan kegiatan pembersihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Prajurit tidak datang dengan mudah, tetapi dengan tekad dan perjuangan. Menjelang pergantian tahun baru, prajurit Petarung Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali berhasil menyabet total 9 medali pada ajang kejuaraan pencaksilat Hasanuddin Championship 2 yang digelar di Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bersikap ramah terhadap rakyat, bersikap sopan terhadap rakyat, dan tidak merugikan serta menyakiti hati rakyat. Dari Kesatrian Jenderal Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya, Serda Rizka, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jale Seva Jaya Mahe, Marinir.